Assalamualaikum. Ceritanya kita lagi mau jalan-jalan guys. Jalan-jalan kemana dan ngapain? Yuk kita simak guys. Bersama siapa aja guys? Halo guys. Kita mau naik perahu. Playing no games, every word that I say is coming straight from the heart. So if you wanna lay in these arms. Jadi sekarang kita ada di mana, Pak? Ada di apa ini namanya? Panjalu. Lagi Panjalu, lagi naik perahu mau kemana ya? Mau ke Pulau Leles. Oke, ke sebuah pulau bersama Pak Uri. Let's go. Bismillah. Tell me how you're coming through. You're so sweet, you're so tight. I won't bite unless you like. And if you smoke, I got the haze. Jadi kita lagi ada di sebuah tempat namanya daerah Danau Panjalu di Tasik. Kita mau Ciamis, Bray. Ternyata Ciamis. Nah, nanti kita akan lihat ada sesuatu di danau ini, ada pulau juga, dan di pulaunya ada apa? Nah, ada kisah menariknya di balik pulaunya. So if you're trying to let in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. Open, open. That you feel the way I feel and you want me like I want you tonight. So tell me how you're coming through. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, open, open. That you feel the way I feel and you want me like I want you tonight. So tell me how you're coming through. I'ma leave the door open. La la la, la 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 la. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, open, open. That you feel the way I feel and you want me like I want you tonight. So tell me how you're coming through. I'ma leave the door Baik, open. teman-teman sekalian, saat ini adalah kita berada di Situ Lengkong Panjalu. Ini maksudnya Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Jadi kalau kita berangkat dari cerita-cerita rakyat ya, cerita-cerita rakyat berkaitan dengan Situ Panjalu ini, Situ Lengkong Panjalu ini, maka cerita-cerita rakyat yang tentunya saja adalah dari tutur buyutnya kepada kakeknya, kakeknya kepada ayahnya, ayahnya kepada anaknya, seperti itu. Maka cerita ini adalah turun-temurun. Situ Lengkong Panjalu ini dikenal gitu ya. Jadi selalu ada kisah-kisah di masyarakat manapun saya rasa tentang kisah asal-usul suatu daerah. Sehingga kisah seperti itu disebutnya adalah sasakala kalau dalam bahasa Sunda gitu ya. Jadi sasakala itu adalah sebuah kisah yang menceritakan asal-usul suatu daerah. Nggak begitu penting sebenarnya apakah kisah itu memang historis, benar gitu ya, apakah faktual, tetapi sebenarnya di dalam kisah-kisah historis seperti itu adalah
terpenting itu adalah ada metaforanya apa, ada analogi apa, atau ada iktibarnya apa, atau ada ibrohnya apa. Jadi misalnya di dalam kisah ini diceritakan ada seorang anak raja lah gitu ya, namanya Boros Ngora. Nah, Boros Ngora itu sendiri sebenarnya di dalam bahasa Sunda, boros itu sendiri adalah sebenarnya sama dengan bibit dari pohon kecombrang ya. Jadi pohon kecombrang, nah itu nama bibitnya itu adalah boros. Ngora itu artinya muda. Jadi namanya pangeran ini Boros Ngora. Nah, Boros Ngora ini adalah dikenal sakti lah. Dia dikenal sakti gitu ya, sehingga katakanlah kesaktiannya di tanahnya sendiri adalah sudah mumpuni. Nah, sehingga dia bertanya gitu kepada ayahnya, kayaknya kayak selama aku di sini nih nggak ada lagi orang yang lebih sakti daripada aku. Nah, sehingga dia akhirnya adalah mencarilah. Nah, kemudian ditemukanlah dia bahwa adalah dia mendapatkan ini ajaran dari gurunya, kayaknya orang yang akan lebih sakti dari kamu itu adanya di daerah Makkah gitu ya, di daerah barat sana. Sehingga kamu kelak datang ke sana. Nah, akhirnya dia berangkatlah gitu ya menggunakan ajian tapak sancang. Nah, nanti metaforanya nanti kita urai ya. Napak sancang itu berarti dia mampu berjalan di atas air lah gitu. Sehingga melewati lautan, tibalah katakanlah di kota yang kita sekarang ini dikenal sebagai kota Makkah. Nah, pada waktu di sana dia dalam perjalanan mencari-cari orang-orang yang hebat itu, dia ketemu seorang kakek tua. Seorang kakek tua membawa sebuah tongkat ya, dan di situ adalah kemudian dia mencoba mencabut tongkat itu dan tidak berhasil. Dan mengeluarkan seluruh tenaganya, seluruh ajiannya itu nggak berhasil. Ya, sampai keluarlah dari seluruh pori-pori tubuhnya itu sendiri darah gitu ya. Nah, di situ kemudian dia mengakui bahwa sebenarnya kesaktiannya nggak ada apa-apanya. Dan orang itu memperkenalkan diri adalah sebagai Baginda Ali lah kalau di sini dikatakannya, atau mungkin Sayyidina Ali gitu ya. Nah, berangkat dari situ dia kemudian otomatis dia belajar Islam gitu ya. Dia belajar Islam, kemudian dia diberilah oleh orang ini gitu ya, oleh Sayyidina Ali ini adalah sebuah siwur. Siwur itu berarti sama dengan kalau kita menggayung. Nah, dia membawa air jauh-jauh gitu dari Mekah ke sini gitu ya, dengan ajiannya tentunya saja di sini adalah napak mega. Nah, napak mega itu berarti kan di atas ya. Nah, sehingga pada waktu terbang itu sendiri, nah sebagian dari air itu berjatuhan, berceceran. Nah, cecerannya itu jatuh di tanah ini yang tadinya adalah tanah, kemudian ceceran inilah yang menjadi danau itu. Nah, itu adalah kisah yang sebenarnya disampaikan turun-temurun yang merupakan sasakala Situ Panjalu. Nah, kalau kita cermati sebenarnya di situ mengajarkan apa sih sebenarnya kisah-kisah masyarakat itu mengajarkan banyak hal. Yang pertama, otomatis ya pentingnya kita tidak ngerasa bahwa sudah hebat, perlu terus selalu kita belajar mencari orang ya, belajar ketemu orang. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan tema-tema fixed mindset, growth mindset, ya pada awalnya mungkin si Boros Ngora ini udah fixed mindset aja, dia ngerasa udah paling hebat aja gitu. Nah, sehingga ada sebuah pengalaman di mana dia mendapatkan tantangan bahwa dia nggak mampu mencabut gitu ya sebuah tongkat yang sangat sederhana yang ditempelkan oleh seorang kakek tua. Nah, disitulah dia merasakan bahwa kayaknya aku perlu belajar lagi, berguru lagi. Kalau kita lihat itibarnya apa ya, setiap orang harus begitu barangkali. Yang pertama adalah jangan berhenti belajar. Jadi apa yang kita pelajari barangkali ya sudah obsolete, sudah nggak cocok dengan zaman, sehingga kita perlu dalam bahasa Sundanya ngecakeun atau menanggalkan apa yang sudah kita pelajari yang kemarin, sehingga kita perlu mempunyai keinginan untuk belajar lagi. Nah, dalam ajian-ajiannya Boros Ngora itu ada 3 ajian sebenarnya. Ada tapak sancang, ada tapak mega, ada terus bumi. Sebenarnya juga kalau bagi orang-orang yang senang belajar semiotik gitu ya, maka itu juga sebenarnya bukan ajian di zaman modern seperti ini. Tentunya saja bukan ajian-ajian kesaktian seperti itu yang kita perlukan. Tetapi apa ya, kalau di dalam dunia hubungan antar manusia, tapak mega berarti kita harus memahami apa yang dipikirkan orang. Nah, itu juga perlu ilmu juga. Ya, kemudian
tapak sancang, gitu kan, itu berarti berjalan di atas air. Nah, manusia ini adalah terdiri dari air. Nah, salah satu unsur air itu banyaknya adalah di dalam kolbu setiap orang. Maka juga memahami kolbu setiap orang, memahami perasaan setiap orang, bisa kemudian empati terhadap orang juga merupakan sebuah ilmu yang perlu kita pelajari juga. Nah, kemudian ada nerus bumi. Nah, nerus bumi itu kan lebih dalam lagi. Nah, berarti tahu dalam bahasa Sunda itu ada istilah surti. Apa yang dimaksud dengan surti adalah saya mengerti, saya bisa memahami apa yang diinginkan orang lain persis seperti apa yang dialami oleh orang lain itu. Hanya dengan melalui gerak-gerik orang itu saja. Hanya melalui misalnya saja pengamatan kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, ekspresi orang yang bersangkutan. Nah, sehingga kalau kita pelajari ya dari kisah-kisah tadi sebenarnya ada kisah yang disilibkan, ada kisah yang disembunyikan. Jadi kisah yang disampaikannya adalah kisah tadi, tapi sebenarnya kisah itu kalau dibuka oleh para ahli, kisah itu menggambarkan banyak pembelajaran sebenarnya. Nah, kita akan menemukan ragam kisah-kisah seperti itu pada waktu kita berkunjung kemanapun. Jadi dalam pendekatan sejarah ada dua pendekatan sejarah. Ada sejarah dalam pengertian adalah memang harus ada faktanya. Tetapi ada pendekatan sejarah lain, dan saya rasa juga kalau di UGM itu saat ini adalah lebih trennya ke sana, adalah bahwa sejarah itu seperti yang dipersepsikan oleh masyarakat. Apa yang ada di dalam benak masyarakat, apa yang dihayati kebenarannya, keberadaannya di mana masyarakat. Nggak begitu penting apakah faktanya ada gitu ya, kehidupannya ada, tidak begitu penting. Apakah bisanya dulu tahun sekian memang misalnya Sayyidina Ali ketemu dengan Boros Ngora, nggak begitu penting. Tetapi ketika itu hidup di dalam benak masyarakat, maka itu pun juga bagian dari sejarah. Nah, otomatis sejarah apa? Ya sejarah bagaimana ide itu gitu. Bagaimana ide itu bisa berkembang, bagaimana ide itu bisa terpelihara. Nah, kita semuanya akan menemukan tema-tema kayak gitu pada waktu kita berziarah. Nah, ziarah itu menjadi bagian dari kehidupan manusia sebenarnya. Bahkan kalau orang itu mau maju, syaratnya harus berziarah. Jadi kalau misalnya orang cuma diam di kampungnya saja, diam di rumahnya saja, dia tidak bepergian, otomatis wawasannya tidak berkembang. Ide-ide dia tidak berkembang. Ide-ide dia tidak akan pernah berbenturan dengan ide-ide lain. Pengetahuan dia tidak pernah berbenturan dengan pengetahuan-pengetahuan lain. Seakan-akan pengetahuannya adalah kaku saja gitu. Padahal dunia ini luas. Saya dulu pernah melakukan sebuah eksperimen sederhana. Eksperimen sederhana ketika saya menjadi salah satu posisinya cukup tinggi lah, menjadi direktur human capital di sebuah multinasional company. Di situ saya melakukan pemilihan karyawan terbaik. Dan di situ ada hadiah total pada waktu itu sekitar 10 tahun lalu adalah setiap orang itu mendapatkan 5 juta. Kan cukup besar. Pada waktu itu kita tanya nih jadi karyawan itu kita tanya. Nah, jadi ada kurang lebih 20 karyawan, kamu pilih mana? Saya kasih uang 5 juta. Ya kan? Saya kasih uang 5 juta atau kita pastikan kamu berkunjung ke tempat-tempat yang belum pernah kamu temui, belum pernah kamu kunjungi, ketemu dengan orang-orang yang belum pernah kamu ketemu sebelumnya, bertemu dengan pengalaman-pengalaman baru yang kamu belum pernah punya pengalaman sebelumnya. Yang itu seharga 5 juta. Cuman kita fasilitasi gitu, dari mulai nyari tempatnya, nyari hotelnya, nyari. Hal yang menarik, dari 20 orang yang ditanya, itu sebagian besar yang memilihnya adalah uang. Nah, lalu kita kemudian adalah bersepakat bahwa kemudian pada waktu itu adalah kenapa mereka memilih uangnya? Karena mereka nggak tahu di balik ziarah itu ada apa. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah yang memilih dari 20 orang itu sekitar 5 orang saja yang memilih untuk bepergian. Akhirnya uang yang 5 juta itu tidak kita berikan dulu kepada yang 15 itu, tetapi kepada yang orang ini adalah kita ajak dia. Nggak jauh-jauh amat. Berangkat pada waktu itu adalah kita Singapura, Malaysia, Thailand. Jadi menggunakannya apa? Datang ke Singapura dari Jakartanya menggunakan pesawat, menikmati Changi Airport dan keliling-keliling Singapuranya adalah kita menggunakan jalan kaki, ketemu banyak orang yang kita kenal. Kemudian ke Thailandnya kita menggunakan kereta api dari yang namanya Singapura. Jadi Singapura, jadi orang tuh punya pengalaman
turun kemudian di Johor, diperiksa di Johor, kemudian sampai Phuket, Thailand, kereta apinya berhenti dulu karena di situ banyak turis. Kemudian kereta api yang tadinya adalah duduk kemudian menjadi kereta api tidur sampai datang ke Thailand. Nah, dan kita kemudian pulanglah ke Indonesia nih orang-orang setelah tur ini ya. Dan kita lihat gitu, kelakuan dari 5 orang ini dibandingkan dengan 15 orang. Ini orang-orang terbaik nih di perusahaan kita. Dan ada perbedaan perilaku real orang yang pernah bepergian ke daerah lain dengan orang yang tidak. Apa perilaku yang membedakan? Mereka seakan-akan mendapatkan darah baru, mereka mendapatkan gairah baru, mereka mendapatkan inspirasi baru, mereka mendapatkan ide-ide baru. Dan banyak ragam permasalahan yang mereka temukan di dalam pekerjaan itu adalah seakan-akan ditemukan insight-nya dari pengalaman-pengalaman itu. Dan kita biarkan itu. Jadi setelah 1 bulan itu, nah yang 15 ini kemudian kita tanya lagi. Kamu lihat teman-teman yang 5. Coba kamu ngobrol dengan mereka. Mendingan uangnya yang 5 juta atau mendingan bepergian. Nah rupanya pertanyaan itu ditanyakan oleh yang 15 orang ini kepada yang 5 orang ini. Dan yang 5 orang ini mengatakan hal yang menarik. Dulu di dalam benak saya pun terpikirkan ngambil uangnya. Tetapi ternyata walaupun kita agak ragu ketika kita berangkat ke sana, banyak hal-hal yang tidak kita bayangkan menjadi sesuatu pengalaman-pengalaman baru bagi diri kita. Nah jadi ziarah itu menjadi penting jadinya kalau kita lihat kayak demikian. Jadi ziarah itu dalam bahasa Arab itu artinya berkunjung lah. Jadi ziarah itu kalau mungkin di dalam bahasa Indonesia sudah menjadi penyempitan makna. Tetapi dalam bahasa Arab, ziarah itu ya tidak hanya ke yang meninggal, ziarah kepada yang hidup. Ziarah itu bisa kemanapun. Dalam bahasa Indonesianya tur lah ziarah itu. Dalam bahasa Inggrisnya tur. Dalam bahasa Indonesianya wisata. Ya, jadi ziarah itu wajib hukumnya kalau kita mau berkembang. Saya dulu pernah pada waktu kanak-kanak ya, saya berkata aja sama diri saya sendiri nih. Saya harus ya waktu SD gitu ya, saya harus tahu kota Garut lebih tahu dibandingkan orang tua saya. Ya saya jalan sendiri, punya uang saya jalan sendiri. Gitu. Dan ketika kita punya wawasan yang lebih banyak tentang kota Garut, itu saja membuat kita berbeda gitu dengan teman kita. Guru kita melihat kita jadi beda. Kalau misalnya saya belajar pelajaran bahasa Indonesia, saya bisa membuat karangan yang lebih kaya gitu dibandingkan orang-orang yang berkunjungnya jarang gitu. Nah dengan berkunjung itu juga orang bisa membandingkan, dengan berkunjung juga ke tempat lain, orang kemudian bisa ngelihat bahwa dirinya itu sendiri apakah stagnan, apakah progres gitu ya. Dengan berkunjung juga gitu, dengan berziarah juga orang juga jadi tahu persis gitu ya bahwa apakah dirinya itu sendiri kalau misalnya di dalam derajat kemuliaan itu adalah sebenarnya diam di tempat gitu, jalan di tempat atau sebenarnya mati gitu. Nah karena itu memang terlepas apapun banyak orang yang seringkali barangkali dengan nada sumir lah terhadap orang yang banyak main gitu ya. Sayangnya orang-orang yang tidak main itu seringkali melecehkan yang banyak main itu karena mereka tidak tahu apa sesungguhnya yang ditemukan oleh orang-orang tukang main itu. Dan kalau dibicarakan pun sulit untuk diungkapkan. Karena banyak pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang main atau berziarah ini yang tidak bisa diungkapkan atau sulit untuk mencari kata-kata atau kalimat untuk penggantinya. Karena itu saya sarankan Anda buatlah rencana ziarah paling tidak dalam 1 tahun sekali ke tempat-tempat baru yang belum pernah Anda kunjungi. Nah, kalau ziarah ke manusia, ketemuilah orang-orang yang barangkali menurut Anda adalah entah kelakuannya, entah pikirannya, entah tindakannya, entah karyanya sama sekali bukan karya seperti Anda. Supaya apa? Supaya skema hidup kita itu menjadi lengkap, menjadi terwarnai oleh banyak orang. Saya usia 52 tahun. Anda bertemu dengan saya berarti Anda ketemu dengan saripati pengalaman-pengalaman saya 52 tahun. Kan lumayan itu. Jadi setiap ketemu dengan orang, usahakanlah kita mendapatkan saripati dari orang yang bersangkutan. Cukup dengan ngobrol, cukup dengan mengajukan pertanyaan, apa sih pengalaman hidup Anda yang bagi Anda sendiri adalah paling penting dan membuat Anda tetap bisa hidup, tetap bisa bertahan seperti itu. Pertanyaan simpel, tetapi orang akan mencoba mengeluarkan dari dirinya adalah pengalaman-pengalaman terbaik. Dan pengalaman-pengalaman terbaik belum tentu pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Bisa jadi pengalaman jatuh bangun, bisa jadi pengalaman babak belur, tetapi di balik pengalaman-pengalaman seperti itu ada rumus penting. How to menghadapi semua itu. How to berproses.
Jadi bagaimana berproses, bagaimana menjalani hidup, bagaimana menjalani hidup yang penuh tantangan, bagaimana menjalani hidup yang selalu berubah, bagaimana menjalani hidup yang barangkali banyak kejutan-kejutan. Nah, ketika ketemu dengan beragam orang, kita akan ketemu hal seperti itu. Dan kadang-kala orang-orang seperti itu seringkali kita memandang bahwa oh, orang-orang itu berarti orang-orang hebat, orang-orang yang banyak muncul di televisi. Enggak. Ketika misalnya Anda naik beca, maka Anda bisa ziarah dengan si penarik beca di belakang Anda. Anda bisa mengatakan agak lama aja bang lah, karena saya nggak buru-buru, biar kita ngobrol. Nah, tukang beca nyaman. Dan saya mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman berharga sebagai psikolog untuk mengatasi kehidupan-kehidupan klien saya, justru dari obrolan-obrolan dengan orang-orang begitu. Jadi dengan tukang beca kita ngobrol pengalaman-pengalaman hidup dia, dia punya kesulitan, bagaimana dia kemudian bisa bertahan dengan kesulitan itu. Ketika misalnya ketemu dengan orang yang seringkali melewati rumah saya, dia membawa, dia sambil berteriak, jagung pak, jagung, jagung pak, jagung, menjual jagung. Kemudian saya wawancara sejenak, berapa jagungnya nih? 10.000 pak, 10.000-nya bisa berapa biji? Oh 4, bagaimana 5? Kemudian saya tanya, berceritanya Anda jual jagung dari mana nih? Oh, cukup jauh juga ternyata orang itu. Bayangkan orang menjemput duit 2.000 perak gitu ya, sampai berjalan itu barangkali total jalannya aja sudah 30 kilo gitu ya, hanya untuk menjemput begitu. Nah, apa ini yang bisa membuat dia mempunyai semangat gitu? Sementara ada sejumlah orang yang gaji udah disiapkan 20 juta, tetapi ke tempat kerja aja malas-malesan. Apa yang membedakan? Nah, kita kan dapat inspirasi seperti itu. Oh, ternyata ada beda gitu. Ada semangat ibadah di dalam diri orang yang bersangkutan ketika dia mengatakan, ada istri dan anak saya yang menunggu, ada istri dan anak saya yang mendoakan saya, ada istri dan anak saya yang tadi ada sholat tahajud untuk usaha saya ini, ada istri dan anak saya yang sudah rutin mereka dalam melakukan sholat sunat untuk mendukung saya. Itu kan luar biasa gitu. 2.000 kan, cuman 2.000-nya jadi berkah dibandingkan 20 juta. Dia sendiri kerjanya ogah-ogahan, dia sendiri memang nggak akan dipecat sih gitu ya, tetapi tadi gitu. Nah, kita bisa mendapatkan ragam inspirasi seperti itu gitu kalau kita mau memandang bahwa setiap orang pada dasarnya adalah guru. Nah, jadi ziarah ke tempat-tempat, ziarah ke orang-orang, mumpung Allah masih memberikan kita kehidupan. Demikian teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ziarah. Dan ziarahlah ke hati yang bening, dan ziarahlah ke kampung hening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya di Danau Panjalu ya, di Ciamis. Tempatnya enak, seger gitu. Dan ketika saya datang ke sini, saya jadi teringat sebuah jurnal yang ditulis oleh Roger Dow tentang pentingnya jalan-jalan. Ternyata Anda kalau melakukan jalan-jalan, traveling ke tempat-tempat yang baru, itu menurut jurnal yang ditulis oleh Roger Dow, itu punya banyak manfaat. Manfaat yang pertama adalah menurunkan stres. Jadi bagi Anda yang tinggal di kota besar, sering stres, boleh jadi stres pekerjaan, boleh jadi stres masih ingat mantan, boleh jadi stres utang yang nggak lunas-lunas, ya, atau stres-stres yang lain menghadapi pasangan hidup. Itu saran saya jalan-jalan, ya. Sebab Roger Dow tidak sekedar ngobrol, tidak sekedar ngomong, ya. Ini berdasarkan penelitian yang dia lakukan sehingga kemudian dimuat sebuah jurnal. Dan ternyata 93% anggota keluarga, terutama yang milenial, setelah diteliti oleh Roger Dow, dia mengatakan bahwa ini jalan-jalan penting banget. Ini quality time bokap gue, ya, quality time orang tua saya kepada saya, sehingga ketika jalan-jalan itu banyak tercurahkan. Saya bisa curhat, bisa menceritakan yang selama ini tidak diketahui oleh orang tua saya. Dan menariknya, walaupun orang tua saya tidak suka sebenarnya dengan apa yang saya lakukan, ketika diceritakan di jalan-jalan itu orang tua nggak marah. Jadi kalau Anda rumah tangganya ingin makin harmonis, anak-anak makin dekat, ayo jalan-jalan, traveling, ya, terutama ke alam, ya, jalan ke mall. Kalau ke mall duitnya berkurang banyak, nggak seger juga udaranya. Kalau di alam seperti ini, seperti Panjalu ini, atau di tempat-tempat yang masih segar, itu sangat menyegarkan, ya. Dan kemudian ternyata apa? Ternyata kata si Roger Dow itu
traveling itu di alam terbuka itu ternyata bisa meningkatkan kemampuan leadership, terutama kalau jalan-jalannya lebih dari 1 hari, karena di situ akan belajar interaksi satu dengan yang lain, belajar kemudian mengatur perjalanan, berangkat, ya kan, misalnya berangkat pagi yang tidak biasa berangkat pagi kan itu harus diatur juga. Ternyata itu meningkatkan kemampuan leadership. Dan menurut Roger juga, orang yang suka jalan-jalan biasanya orangnya lebih supel, ya, tidak kemudian menutup diri. Dan menariknya karena dia supel, tidak menutup diri, kadang dia gampang mencurahkan isi hatinya. Sehingga karena isi hatinya tercurahkan, maka kemudian tidak ada emosi-emosi negatif yang tersimpan di dalam hatinya, sehingga penyakit-penyakit emosi nggak muncul. Bahkan Anda tahu kan, kalau terlalu banyak menyimpan emosi negatif itu bisa menimbulkan penyakit kanker. Jadi kalau Anda jalan-jalan, Anda akan makin fresh, Anda mau makin sehat. Jalan-jalan yang dipandu oleh orang yang ngerti tentang lokasinya, tentang hal-hal yang menarik yang bisa diangkat dari situ. Nah, ayo kita jalan-jalan, terutama jalan-jalan ke alam. Dan kalau mau jalan-jalan ke alam, boleh juga ke Kampung Hening atau ditemani Kampung Hening, ya, supaya dapat insight-insight, tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi ada makna yang didapat dari jalan-jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.